Tapi sebelum ke Pak Iswoyo, kita dapat materi dulu nih dari Miss Rega. Untuk Miss Rega, waktu dan tempatnya dipersilakan. Holistik Aulia Pamina. Terima kasih kepada hadirin semua yang sudah berada di sini, yang offline dan juga yang berada di rumah ya, yang hadir via Zoom. Selamat datang dan selamat menikmati sajian yang akan diberikan oleh Pak Iswoyo nanti. Tentu yang ditunggu-tunggu ya, kalau saya sih imbuhan saja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada para peserta, baik itu calon orang tua siswa Aulia ya, baik calon siswa playgroup, toddler, TK maupun calon siswa SD yang sudah hadir di sini. Semoga acara ini bisa menambah silaturahmi ya, yang paling utama silaturahmi dan mengenal ya Aulia itu seperti apa dan kurikulumnya seperti apa. Juga terima kasih kepada Pak Iswoyo yang kali ini alhamdulillah berkenan hadir untuk memberi insight kepada kita semua. Nah, jangan lupa Pak Iswoyo ini banyak fansnya, terutama di Cirebon ini sangat banyak fansnya. Jadi kalau ada acara Pak Iswoyo itu biasanya pasti ramai dan meriah ya. Tapi kali ini Pak Iswoyo kita untuk yang offline mau eksklusif dulu Pak Is. Biasanya wah tumpah ruah di sini. Kalau acara Pak Iswoyo ya kita mau eksklusif. Tapi untuk peserta yang Zoom tidak kita batasi Pak Is, berapapun boleh menikmati sajian insight-insight dari Pak Is. Oke, ini sepertinya saya cuma diberi waktu sebentar ya, tapi saya harus menyampaikan mengenai Montessori di Aulia. Jadi sebelum kita diberi oleh Pak Iswoyo integrasi antara Montessori dan kurikulum Merdeka, maka saya akan cerita sedikit mengenai bagaimana Montessori di Aulia. Next. Oke, next. Ya, oke. Coba kita perhatikan anak ini usia sekitar belum 4 tahun, 3,5 tahun mungkin ya. Coba perhatikan, apakah dia sedang membaca? Mungkin tidak, anak seperti ini sudah bisa membaca kalimat-kalimat. Mungkin saja ya. Tapi anak ini memang tidak sedang membaca kalimat-kalimat ya. Dia sedang memegang buku, membuka buku. Coba lihat dari cara dia memegang buku, membuka buku. Apakah dia sudah pandai bahasa sininya mengebet ya, mengebet buku? Sudah ya, karena dia rapi ya. Biasanya anak-anak yang belum bisa mengebet buku itu cenderung dikuas ya, dikuas. Ini sudah, kenapa dia bisa? Ya karena diajarkan oleh missnya bagaimana cara membuka buku dengan baik. Nah, itu modal utama anak suka buku ya, supaya bukunya juga awet, tidak cepat rusak. Coba next, Mister. Ya, ternyata buku yang dibaca itu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Mungkin tidak anak sekecil ini belajar tentang ekosistem. Tidak mungkin. Jawabannya Miss Aulia mungkin tidak. Miss TK mungkin tidak anak usia segini belajar ekosistem. Mungkin
ingin karena di Aulia diajarkan. Bahkan diajarkan dari mulai the beginning of universe. Awal mula menciptakan alam semesta yang akhirnya ada kehidupan, lalu saat ada kehidupan ada ekosistem. Ekosistem pertama itu di air, kemudian pindah ke darat. Jadi ada air dan darat, kemudian selanjutnya. Ya, next, Mister. Nah, kalau di Montessori itu next lagi, terus sampai selesai karena waktunya nggak ada. Ya, ini gambarannya tahap perkembangan di teori pendidikan Montessori, bahwa anak usia 0 sampai 6 tahun itu harus mencapai kemandirian biologis. Artinya dia sudah mampu selesai dengan dirinya secara fisik biologis. Dia bisa mengerjakan apa saja ketika dia ditinggal di rumah sendirian. Ya, saya yakin kalau anak bisa dari kecil, dari bayi itu sudah dilatih, besar sudah bisa mandiri. Dan itu terjadi di beberapa siswa, ya, beberapa siswa kita ada yang seperti itu, sudah bisa ditinggal dan mandiri. Yang kedua, usia 6-12 tahun itu kemandirian mental dan moral. Jadi ketika dia sudah fisiknya selesai, dia bisa menyelesaikan mandiri secara fisik, lalu mandiri secara pikiran. Pikirannya mandiri, dia bisa tahu kapan harus belajar, kapan harus main. Itu usia 12 tahun harus seperti itu. Lalu jadi anak baik dan bermental kuat, itu modal utama nanti masuk ke SMP. SMP SMA itu 6 tahun mencapai kemandirian ekonomi. Jadi 6 tahun itu belajar bagaimana nanti setelah usia 18 tahun itu bisa mandiri secara ekonomi. 6 tahun lumayan lama kan? Tapi kita tidak, sekolah-sekolah di Indonesia tidak seperti itu kan? Tapi saya pernah menemukan di sekolah ini Pak Is, The School of Universe yang Bang Lendo, itu seperti itu ya. Bahkan disingkat 4 tahun ya, SMP SMA 4 tahun, dan itu terjadi. Keren banget ya sekolahnya. Tapi ya itu mazhabnya tuh bertolak belakang, bahkan waktu itu tidak ikut dengan kurikulum pemerintah. Kita tidak se-ekstrim itu ya. Kita masih mengikuti kurikulum pemerintah. 18-24 tahun. Jadi setelah mandiri secara ekonomi, lalu yang harus dicapai adalah kemandirian spiritual. Dia sudah tidak mikirin ekonomi lagi. Kalaupun kuliah, tujuannya untuk memperdalam ilmu, bukan mau cari kerja. Kalau sekarang kan kuliah, ya biar nanti kerjanya di mana gitu ya. Ya, oke. Ini gambaran plane of development dari atau perkembangan dari Montessori. Lanjut, Mister. Ya, saya akan bahas sedikit hanya yang usia 0-6 dan 6-12. Next, terus aja, terus. Ya, oke, sip. Jadi untuk anak usia 0-6 tahun, untuk mencapai yang tadi itu kemandirian fisik biologis, itu perlu ada cuma 4 saja yang diperhatikan ya. Dan itu 2 eksternal dan 2 internal. Nah, yang internal itu ada namanya periode sensitif dan pikiran menyerap. Periode sensitif itu apa? Periode atau masa di mana anak-anak itu memperoleh satu kemampuan yang tidak diperoleh di masa-masa berikutnya. Jadi
Jadi misalnya nih, sensitif bahasa. Sensitif bahasa itu usia 2 tahun mulainya. 2 sampai 4 tahun. Setelah itu baru diasah terlambat. Sensitif kedisiplinan. Sensitif kedisiplinan itu kapan? Usia 0 sampai 2 tahun. Jadi 0 sampai 2 tahun kalau tidak dibiasakan disiplin, ya kesananya terlambat. Bukan berarti tidak bisa, tapi tidak semudah di masa periode sensitif itu. Ini kalau saya bahas ini ya bisa panjang seperti kuliah ya. Jadi ini poin-poinnya saja. Lalu pikiran yang menyerap. Nah, seperti kita semua tahu bahwa anak usia 0 sampai 6 tahun itu semua dilalap ya. Diserap, ditiru, diserap, ditiru. Nah, saat itulah kita beri sesuatu yang dia tangkap itu ya yang tepat, gitu. Yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan ya itu nanti ya. Pokoknya sesuatu yang benar-benar dibutuhkan karena dia meng-capture semua. Baik suara maupun mata, telinga, semua panca inderanya itu meng-capture. Lalu eksternalnya lingkungan. Lingkungan yang seperti apa? Yang dipersiapkan. Jadi jangan kira, oh anak udah aja diumbar bahasanya. Jadi nanti juga. Enggak, kalau menurut Montessori, lingkungan yang positif, yang membangun, yang membuat dia berpikir konstruktif itu harus disediakan. Jadi prepared environment istilahnya. Lalu yang terakhir kebebasan. Nah, anak perlu diberi kebebasan. Kebebasan yang seperti apa? Nah, bukan kebebasan liar, tapi kebebasan istilahnya kalau bahasa Indonesia Pak, bahasa Indonesia freedom within limits. Di bahasa Indonesiakannya bebas terbatas atau kemerdekaan terstruktur. Jadi merdeka tapi ada strukturnya. Oke, nah kenapa begini? Karena menurut Montessori jiwa anak usia 0 sampai 6 tahun itu belum lahir. Yang lahir baru fisiknya. Makanya kemandirian fisik biologis yang yang diterapkan. Nah, ketika 4 hal ini semuanya optimal, maka yang terjadi adalah potensi yang dia dapat itu bisa didapatkan penuh. Jadi anak usia 0 sampai 6 tahun itu kan seperti bibit yang masih di dalam tanah ya. Nah, bibit itu kualitasnya, biji itu kualitasnya tergantung pada 4 ini. Kalau 4 ini optimal dia akan besar. Jadi nanti tumbuhnya, daunnya juga akan bagus. Dan itu tidak kelihatan. Makanya kita kadang-kadang kita melakukan apapun yang kita mau untuk anak tersebut karena memang nggak kelihatan, nggak akan kelihatan. Nah, Montessori meneliti ini 50 tahun. Jadi kita bersyukur nih sudah dapat langsung bisa diterapkan. Dan saya membuktikan itu pada anak-anak didik dan anak-anak yang saya temui. Itu saya kenal Montessori, saya selalu observe gitu ya. Anak-anak, oh betul semua yang dikatakan. Lanjut Mister. Nah, usia 6 sampai 12 tahun, lanjut semua. Ya. Nah, jangan dulu. Bibit tadi kan spiritual embrio ya. Nah, spiritual embrionya sudah lahir nih, jegreng ya. Usia 6 tahun itu sudah punya consciousness atau kesadaran. Nah, ketika sudah punya kesadaran, dia kayak orang yang baru tahu segala sesuatu kan, dia penasaran ini itu. Makanya anak SD itu penasarannya tinggi banget yang kelas 1 gitu ya. Pengen tahu ini, pengen ini apa sih, kenapa sih, bagaimana sih, di mana sih, what, why, when, how, itu semua ada di kepala mereka. Bukan seperti anak TK ya. Oke, nah namanya bibit abstraksi kalau kata Montessori. Bibit abstraksi itu, abstraksi pemikiran. Jadi pemikirannya mulai jalan. Nah, pemikiran tersebut bisa tumbuh dengan sempurna sampai berwawasan luas dan dalam di usia 12 tahun. Itu tergantung 4 juga ya, dan mirip-mirip dengan yang tadi. Periode sensitifnya ada. Nah, kalau tadi kan pikiran yang menyerap
menyerap usia 0 sampai 6 tahun. Bedanya ini pikiran yang kreatif. Jadi kunci utama untuk membuat bibit abstraksi ini tumbuh sempurna adalah beri dia ruang seluas-luasnya untuk menjadi kreatif. Nah, lalu tetap lingkungan yang disiapkan. Tentunya lingkungan yang disiapkan SD dengan TK itu berbeda. Kalau SD sudah lebih luas. Seperti di sini ada hutan belajar. Itu untuk eksplorasi anak-anak. Itu sangat dianjurkan. Malah kalau Montessori sering-seringlah hiking. Nah, kita belum bisa seperti itu, guys. Hikingnya belum seperti yang Montessori sarankan, ya. Karena kaki anak-anak usia 6 sampai 12 tahun itu lagi senang-senangnya jalan. Dan itu perlu distimulasi. Jalan untuk eksplorasi alam raya ini. Karena dia baru melek, baru sadar bahwa ada alam, ada teman, baru mulai belajar berteman juga. Nah, juga tadi kebebasan atau kemerdekaan yang terstruktur atau freedom within limits. Lanjut, Mister. Nah, mulai dari practical life, ya, Montessori practical life. Lanjut, ini coba perhatikan tangan anak-anak ini. Coba ini next. Nah, ini ada yang kecil dan besar. Kalau di Montessori itu dicampur. Nah, kita di TK juga sudah seperti itu, ya. Anak usia 3 sampai 6 tahun itu dicampur di satu kelas. Tujuannya supaya mereka saling belajar. Nah, supaya kita tahu juga perkembangan anak-anak itu. Ini menyendok, yang satu tangannya masih seperti itu, yang itu seperti itu, yang ini yang sudah sempurna. Dan itu berproses. Bukan berarti, oh anak saya kok jelek ya, tangannya belum nggak bisa nyendok. Bukannya jelek, tapi belum, dan itu butuh waktu untuk berproses, untuk menjadi sempurna. Nah, buat apa sih? Miss Ade bisa tolong minta sendok, Miss Ade. Sendoknya aja. Ya. Nah, itu kan practical life. Contohnya ada menyendok, ada menuang, dan semua menggunakan peralatan beling, ya. Kenapa? Supaya anak-anak percaya diri bahwa dia bisa loh tanpa pecah. Yang pertama pecah ya resiko, ya. Resiko sekolah, oke, nggak apa-apa. Pertama pecah mereka belajar. Oh, kalau saya bawanya nggak hati-hati berarti nanti pecah. Selanjutnya akan hati-hati. Anak usia 2 tahun pun bisa bawa dari beling itu bisa. Nah, ini sendok ini kenapa begini? Ini kalau begini kita sedang apa biasanya? Menulis. Jadi ini tuh pelajaran pertama menulis adalah memegang sendok dengan benar. Di samping ini keterampilan hidup untuk supaya dia bisa makan sendiri tanpa tumpah-tumpah. Ya, lanjut, Mister. Makasih. Nah, lalu anak sekecil ini bisa pegang peso? Bisa. Anak usia 2 tahun pun bisa kalau dilatih dari mulai peso-pesoan dulu, lalu udah bisa baru ke peso beneran. Waktunya kapan? Tergantung kita kapan mulai. Ya, mulainya di usia berapa? Jangan sampai kamu udah usia 4 tahun harus pegang peso ini. Wah, ya berdarah-darah nanti. Jadi tetap aja mulainya dengan yang peso bohongan, lanjut peso beneran. Nah, lalu mencuci piring sendiri. Nah, di Aulia itu usia 3 tahun bisa mencuci piring sendiri. Membersihkan remah-remah dari dia kan menuang sesuatu yang kecil-kecil. Remah-remahnya sama dia dibersihkan. Belajar bertanggung jawab, belajar life skill juga. Lanjut. Nah, ini sensorial. Ini juga langkah awal belajar matematika dan bahasa. Ya, dia membedakan mana yang paling, dari mulai yang paling besar ke yang paling kecil, dari mulai yang paling pendek ke yang paling tinggi. Ini
ini berlevel Pak Is. Ini level 1, level 2, level 3, level 4 yang warna biru itu yang paling sulit karena tabungnya sama semua. Ininya apa dimensinya? Diameternya sama semua kan paling sulit ya. Nah, ini untuk apa? Di antaranya melatih konsentrasi juga. Kalau dia nggak konsentrasi bisa nggak dia ngebangun sampai setinggi itu? Nah, sedangkan SD itu butuh konsentrasi tinggi. Nah, ketika butuh konsentrasi tinggi, artinya harus belajar dulu konsentrasi. Kalau jangan sampai, ayo konsentrasi, kamu tuh nggak konsentrasi. Nah, nggak pernah diajarkan konsentrasi. Ini saya ingat Pak Is ya. Wah, konsentrasi. Nggak pernah diajarkan caranya konsentrasi, tiba-tiba disuruh konsentrasi, ya nggak bisa, harus dilatih ya. Lanjut, sensorial ini ke sensori ya, baik mata, telinga. Nah, ini dia culture. Jadi ini urutannya ya, tadi practical life, sensorial. Nah, yang ini culture. Culture itu apa sih? Kalau bahasa awamnya mata pelajaran. Apapun mata pelajaran itu ada di culture semua. Mau apa? Astronomi, astrologi, biologi, fisika, PKN, apalagi mata pelajaran? PAI, geografi, musik, semuanya ada di culture. Nah, ini contoh culture tentang apa? Transportasi air. Nah, itu ada alat-alat peraganya. Alat peraganya juga kalau di Montessori harus yang mirip asli. Bisa ambil satu adik. Ya, ini contohnya life cycle of ayam. Apa sih namanya life cycle tuh? Siklus hidup ayam. Jadi anak-anak tahu dari telur dulu, terus telurnya pecah, terus ada ayamnya kecil, terus nanti ayamnya jadi besar. Nah, kita punya ini ada katak, ada 10 macam mungkin ya. Kita punya ini, anak bisa belajar ini dengan sendiri tanpa kita pandu juga bisa, karena ada ininya, apa namanya? Ada cardsnya, ada kartunya. Oh, ini telur, ini apa namanya? Misalnya kata-kata berudu apa? Ada yang bahasa Indonesia, juga yang bahasa Inggris. Nah, ada bukunya juga. Jadi anak-anak tuh benar-benar tahu, oh buku tuh penting loh. Ya bukan sekedar bisa baca buku, ya bisa baca itu terlalu rendah kalau menurut saya. Yang lebih advance lagi, meskipun anak belum bisa baca kalimat, tapi dia tahu buku itu penting dan perlu kita cari informasi dari buku kalau kita tidak tahu sesuatu. Nah, yang sebelah kanan itu bukan sedang membaca, tapi ini anak-anak yang peduli buku. Saya sampai terharu ya, Miss Dewi bilang, Miss, anak-anak di kelas tuh ada yang peduli buku, kalau bukunya sobek dia kasih selotip. Ya sayang ya Miss, bukunya jangan sampai rusak. Itu luar biasa menurut saya. Lanjut. Nah, ini contoh di SD ya. Culture grade lesson 3. Nah, jadi perlu diketahui kalau di Montessori itu pelajaran cuma ada 5 di culture itu ya. Ada grade lesson 1, 2, 3, 4, dan 5. Grade lesson 1 itu the beginning of universe, asal mula alam semesta. Grade lesson 2, asal mula kehidupan. Jadi kapan sih mulai ada kehidupan, organisme dan sebagainya. Grade lesson 3 itu kita nggak pakai the beginning ya, tapi the coming of human. Montessori pakainya the coming, jadi kehadiran manusia. Jadi nggak kontroversi ya. Kalau the beginning kan biasanya kontroversi, mana dulu, apa manusia purba, apa Nabi Adam. Kita nggak ada kontroversi. Jadi the coming of human, kehadiran manusia. Apa bedanya manusia dengan makhluk-makhluk
lain yang sebelum diciptakan manusia. Nah, di Great Lesson 3 ini kan ada manusia dan di situ ada manusia pertama bercocok tanam dan sebagainya gitu kan. Nah, kebutuhan manusia itu termasuk di dalamnya. Kebutuhan manusia diantaranya apa? Kebutuhan bernegara. Nah, kebutuhan citizenship ada di Montessori itu ada namanya citizenship atau kewarga negaraan. Di kita ya PKN. Nah, PKN itu masuk ke Great Lesson 3, kewarga negaraan. Jadi tidak ada yang tidak ada di Montessori ini. Nah, ini gurunya menggunakan alat peraga yang 3 dimensi supaya bisa diraba, bisa ditegakkan. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah culture, jadi ini urut ya. Culture baru ke bahasa. Kenapa dari culture baru ke bahasa? Kenapa? Karena yang namanya culture itu anak-anak kan sudah tahu kosakata ya, sudah penuh dengan kosakata, wawasan, tapi belum tentu anak bisa menulis dan membaca. Jadi tidak apa-apa anak punya wawasan luas meskipun belum bisa baca tulis. Dimulai dari keterampilan menulisnya pakai ini namanya metal inset. Ya, dari mulai pertama itu sampai ada di garis-garis dan ada levelnya, ada sampai 7 level keterampilannya. Lanjut. Nah, ini dia. Kalau TK belum selesai, ini kita selesaikan di SD. Ini anak-anak SD kelas 1. Kelas 1 belum selesai, kelas 2 sampai kelas 6. Jadi ini bisa sampai kelas 6 supaya tulisannya bagus. Lanjut. Nah, ini keterampilan menulis dilanjut dengan keterampilan menulis huruf. Dari mulai meraba huruf, lalu transisi dari huruf raba ke huruf movable, huruf yang bisa diputar-putar, dipindah-pindah, lalu eksplorasi huruf tersebut yang bisa diputar-putar itu ya, dieksplorasi dulu, dia bebas mau menulis apa. Nah, selanjutnya baru menulis beneran menggunakan yang tadi. Jadi perpindahannya tuh pelan-pelan gitu, ya. Ini anak-anak TK ada A ada B campur, jadi kita nggak batasin oh TKA baru bisa, enggak. Playgroup pun kalau mau, bahkan toddler kalau mau boleh. Lanjut. Nah, ini anak kelas 1 presentasi project. Nah, itu projectnya ada nanti pameran di situ. Apa namanya hasil karya-karyanya? Tentang the beginning of universe atau asal mula alam semesta. Dia presentasi mana sih planet yang terbesar, mana planet yang dingin, mana yang isinya mana dan sebagainya. Dari kelas 1 sudah diajarkan. Lanjut. Nah, TK pun membuat project meskipun presentasi boleh tidak. Lanjut. Nah, ini yang mau saya sorot juga. Ini anak sedang belajar I love math ya. Kalau di TK selain selain Montessori ada matematika I love math namanya. Pakai buku ini si anak ini sedang mengajarkan anak sebelahnya. Oh, ini lebih tinggi itu pakai pensil warna dia ukur. Ini lebih besar daripada yang perempuan. Laki-laki lebih besar daripada perempuan. Dan yang itulah keuntungannya mixed age atau usia tidak sama ya. Yang besar bisa mengajari yang kecil. Jadi bisa tutor sebaya ya. Lanjut. Nah, matematika di sini contohnya ini dynamic subtraction ya, atau pengurangan dengan meminjam ya, pengurangan dengan meminjam. 63 dikurangi 25. Kalau anak yang masih rendah menggunakan alat peraga ini, alat peraga yang seperti itu. Miss Adik tolong itunya Pak, counting through. Ya, menggunakan alat ini pertamanya dia belajar dulu satuan, puluhan, ratusan dan ribuan. Ribuan itu seperti ini. Ini ada duplikasinya banyak pakai kayu. Nah, dia mengoperasikannya menggunakan ini.
Ini untuk anak kelas rendah, dari mulai TK sampai kelas 1 ya Mas? Kelas 1. Nah kelas 2 sudah bisa lebih tinggi sampai bisa menggunakan STEM game, itu lebih abstrak. Jadi tetap judulnya pengurangan, tapi kita giring anak dari yang konkret menuju yang lebih abstrak. Lanjut. Ya, selesai. Itulah Montessori di Aulia. Dan tentunya para hadirin baik yang di offline di sini di ruang ini maupun hadirin yang sedang menyimak via Zoom, inilah yang ditunggu-tunggu ya, integrasi kurikulum Merdeka dan Montessori oleh langsung pakarnya, jangan salah ini ya. Ini penulis buku kurikulum Merdeka, jadi nggak ada distorsi. Ya, yang selama ini beredar bisa jadi ada distorsi ya. Kalau saya kebetulan alhamdulillahnya kenal sama orangnya langsung gitu. Jadi kita hadirkan